terjadinya mutasi struktural, kemudian meninggal dunia, dan lain sebagainya. Ya benar, di sini kalau misalkan statistiknya disampaikan yaitu dari segi jumlah, awalnya akan diangkat di tahun 2023, ini bisa diangkat menjadi 2022, yaitu berkurang ya dari 46.000 menjadi 45.000. Nah, ini adalah merupakan data terbaru dari hasil optimalisasi formasi yang nanti akan diumumkan sebagai wujud keberpihakan dari Kemdikbudristek terhadap kita sebagai guru honorer. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, ketika dulunya kita melihat pada portal guru honorer di guru P3K kemdikbud.go.id bahwasannya sebenarnya untuk pengumuman kelulusan itu akan disampaikan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Nah, selanjutnya di saat masa-masa pengumuman nanti ini adalah terdapat informasi penting dari Kemdikbudristek bahwasanya guna mendapatkan ASN yang lebih banyak lagi, maka Panselnas ini melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi ya. Dan akan diumumkan hasilnya adalah pada pertengahan bulan Februari. Namun kita pantau terus di jadwal di bulan Februari, ternyata di sini sampai habis di bulan Februari ini belum diumumkan. Nah, selanjutnya di sini disampaikan bahwasannya terkait tentang penundaan inilah terkait tentang yaitu optimalisasi formasi yang bahwasannya di sini dalam kurun waktu berjalannya proses seleksi mulai dari di sini adalah disebutkan yaitu mulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 ini terdapat banyak sekali Bapak Ibu guru yang mana di sana itu terjadi kekosongan formasi yang sangat banyak ya. Maka dari itu di sini dari Panselnas itu melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi agar dari teman-teman pelamar prioritas 1 ini lebih banyak lagi untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Yang mana kalau misalkan di sini kita melihat kembali, yaitu di sini adalah ketika dulu itu di bulan Oktober itu adalah untuk penempatan pelamar prioritas 1, kemudian dalam jangka waktu yang berjalan ini adalah dilakukan penilaian kesesuaian untuk pelamar prioritas kedua dan juga prioritas ketiga. Selanjutnya juga di sini di bulan Januari dibuka untuk seleksi kompetensi bagi teman-teman pelamar umum. Nah, dalam kurun waktu ini bulan Oktober sampai dengan bulan Januari tahun 2023, maka di sini disampaikan bahwasanya sejak periode penempatan prioritas 1 hingga saat ini terjadi penambahan kebutuhan guru di sekolah dikarenakan terjadinya mutasi struktural, kemudian meninggal dunia, dan lain sebagainya. Ya benar, di sini kalau misalkan statistiknya disampaikan yaitu dari segi jumlah, ada yang menjadi kepala sekolah ini ada sekitar 1000-an sekian, kemudian mutasi struktural, kemudian ada yang meninggal dunia, kemudian dikeluarkan, kemudian juga pensiun dini, kemudian juga ada yang mengundurkan diri. Nah, maka dari sisa formasi yang di sini adalah ini bisa berpotensi ya untuk meningkatkan penempatan bagi teman-teman pelamar prioritas 1 sebanyak 3.102 dari 127.715 yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi di sini sangat jelas kita bisa melihat bahwasanya dari Kemdikbudristek itu mengupayakan yang terbaik untuk kita supaya dari teman-teman P1 yang awalnya tidak mendapatkan penempatan ini supaya bisa ditempatkan. Nah, modal kita ini hanya cukup bersabar saja ya. Ya mana di sini disimulasikan misalkan dalam suatu sekolah di sini terdapat yaitu kekurangan guru ya atau kekosongan. Yang mana untuk kekosongan di sekolah D misalkan inilah dikarenakan dari penyebab-penyebab tadi. Nah, di sini ada yang diangkat menjadi kepala sekolah, kemudian ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Tentunya dari guru-guru yang di sini keluar, artinya sudah tidak mengajar lagi di sekolah D ini, maka dalam masa-masa perekrutan P3K Guru tahun 2022 yang akan diumumkan di tahun 2023 ini, maka di sini terjadi banyak sekali opsi ya. Nah, banyak sekali opsi, yaitu apakah untuk kekosongan guru ini adalah diisi dari misalkan adalah hasil dari pelamar P2 maupun P3 yang kalah perankingan tidak mendapatkan penempatan ketika diobservasi. Nah, seperti ini. Apakah di sini kemudian juga apakah akan diisi oleh guru honorer baru berikutnya untuk mengisi kekosongan ini. Kemudian di sini sementara terdapat banyak sekali yaitu antrian dari teman-teman pelamar prioritas 1.
Tentunya di sini akan mengisi di sini. Nah, ini adalah menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi Kemdikbudristek untuk memikirkan kita sebagai guru honorer. Tentunya untuk kebijakan yang dianggap paling bagus itu adalah untuk optimalisasi informasi bagi P1 yang sudah melakukan pendaftaran dan menunggu antrian. Nah, dari data yang dipaparkan yaitu berisi tentang hasil sementara untuk penempatan guru lulus passing grade atau PG untuk teman-teman pelamar prioritas 1. Memang di awalnya di sini dari teman-teman jumlah secara nasional untuk guru yang lulus passing grade atau pelamar prioritas 1, baik itu berasal dari guru sekolah negeri, THK 2, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG, ini ada 193.954. Nah, selanjutnya di sini untuk formasi yang diusulkan oleh Pemda ini ada 125 ribuan ya. Nah, selanjutnya di sini dibagi dari yang bisa mengisi formasi dan menunggu penempatan, ini adalah di sini ada 127.715, sedangkan untuk yang 65 ribuan sekian ini rencananya akan dituntaskan pada seleksi P3K guru di tahun 2023. Nah, sudah ada bocoran juga bahwasanya nanti untuk pembukaan seleksi P3K guru 2023 untuk penuntasan ini nanti adalah dibuka sekitar bulan April, teman-teman. Nah, selanjutnya dipaparkan juga bahwasanya dari yang awalnya untuk yang bisa diangkat dari P1 ini adalah ada 127 ribuan sekian. Nah, selanjutnya setelah dilakukan formasi untuk optimalisasi formasi, ini dari data yang sebelumnya 127.000 ini adalah meningkat, yaitu meningkat menjadi 130.926. Nah, tentunya di sini bisa mengurangi ya, yaitu mengurangi dari beban Kemdikbudristek untuk mengangkat guru-guru yang mana di sini diperkirakan bisa mendapatkan penempatan di tahun 2023. Awalnya 46.000 ini menjadi tinggal 45.000 sekian. Tentunya adalah terus diupayakan dari Kemdikbudristek untuk mengangkat teman-teman pelamar prioritas 1 yang lebih banyak lagi ya. Dan selanjutnya dalam jangka waktu berjalan, maka di sini paparan dari hasil optimalisasi yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Andika ini adalah seperti ini, teman. Jadi awalnya 193.904 dari guru lulus PG, maka di sini sebenarnya yang diangkat kalau misalkan diumumkan sekarang ini adalah 127.000 sekian. Kemudian nanti masih punya beban untuk P1 yaitu ada 46 ribuan yang akan dituntaskan di tahun 2023. Selanjutnya setelah dilakukan optimalisasi formasi, nah tentunya di sini berjalan terus kan. Nah, berjalan terus ini adalah dari 127.000 ini menjadi 130.817. Dengan demikian di sini untuk guru yang awalnya akan diangkat di tahun 2023 ini bisa diangkat menjadi 2022, yaitu berkurang ya dari 46.000 menjadi 45.000. Nah, selanjutnya di sini untuk data terbaru yaitu 130.933. Kemudian di sini menjadi 131.049. Nah, dengan demikian semakin banyak P1 yang bisa dituntaskan untuk ditempatkan di tahun ini, maka di sini berkurang juga yaitu untuk guru lulus PG yang nanti akan dituntaskan di tahun 2023. Nah, ini adalah untuk data terbaru terkait tentang alasan penundaan yaitu untuk optimalisasi formasi. Marilah kita senantiasa berpositif thinking terhadap upaya terbaik dari Kemdikbudristek dan juga pemerintah untuk menuntaskan kita sebagai guru honorer agar di tahun ini bisa diangkat semua menjadi ASN P3K. Dan tentunya saya menghimbau kepada teman-teman yang selalu memantau di channel calon guru ini untuk kita tetap bersabar dan juga memegang teguh prinsip kita sebagai seorang guru ya. Nah, di sini lebih baik kita menanti untuk kabar gembira daripada kita itu tidak bersabar. Oke, demikian semoga di tahun ini menjadi rezeki kita untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.